Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam Patunggilan. Malam ini kita diberi waktu Tuhan untuk sama-sama bersekutu menyiapkan diri di dalam kebaktian persiapan unduh-unduh yang akan kita wujudkan pada hari Minggu yang akan datang. Sebelum itu, mari Bapak Ibu, kami mohon bangkit berdiri, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Kebaktian persiapan unduh-unduh pada malam ini hanya beralaskan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Yesus Kristus Sang Firman hidup, dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penolong bagi kita semua. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebagai nats pembuka malam ini saya ambil dari Mazmur 117 ayat 2 yang berbunyi, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sambut memuji memuliakan nama Tuhan dari NKB 17 ayat 1. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direnggut, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah kita masuk di dalam renungan malam ini. Kita persiapkan dari kitab Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Sebelum itu, mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, malam ini Bapa kami mengucap syukur atas waktu yang Engkau berikan pada kami semua, sehingga Engkau perkenankan kami bersekutu malam ini untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang menerangi hati pikiran kami, sehingga kami mampu mengerti dan kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Bapa kiranya Engkau tuntun dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, semua seturut kehendak-Mu.
Demikian juga Bapa, ampuni dosa kesalahan kami, supaya kami layak memuji, memuliakan, dan mengerti maksud firman-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita baca Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Demikian Bapak Ibu, bacaan malam ini yang akan kita renungkan dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari Bapak Ibu kami ajak untuk memuji memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 441 ayat 1. Ku ingin menyerahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan pendaratan unduh-unduh malam ini kami beri judul atau tema, dalam kesesakan aku berseru dan bersyukur kepadamu. Sebagai nas, yaitu saya ambil dari Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini
seluruh manusia di muka bumi membicarakan tentang COVID-19. Sudah setahun lebih virus ini masih mendekam dan tidak mau pergi. Masa pandemi ini sudah dirasakan banyak sengsaranya, banyak menelan korban, usaha macet, banyak stan pertokoan tutup, tempat wisata sepi, anak-anak yang seharusnya sekolah bisa bertatap muka, akhirnya tidak bisa, hanya melalui daring, dan ujung-ujungnya juga banyak sekali manusia atau masyarakat menjadi korban, yaitu di PHK. Tentu situasi ini sangat menyesakkan bagi umat manusia. Tidak terkecuali umat Kristiani di muka bumi. Khususnya di Indonesia. Khususnya lagi di GKJW Simomulyo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Namun malam ini firman Tuhan menyapa kita melalui nyanyian pujian dari kitab Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Bahwa kasih setia Tuhan selama-lamanya menyertai umatnya. Bahkan di dalam ayat 6a dikatakan, Tuhan di pihakku. Aku tidak takut. Apa yang harus kita takutkan? Bila kita merasa ketakutan atau kesesakan karena pergumulan hidup yang berat, adanya tekanan-tekanan di dalam pekerjaan, di kantor, tekanan ekonomi di keluarga, terganggu karena kena PHK, dan lain sebagainya. Tentu sebagai umat Tuhan, larinya hanya satu, yaitu kepada Tuhan. Kita berseru kepadanya. Berseru artinya berdoa, minta pertolongannya, menyerahkan pergumulan hidupnya kepada Tuhan. Setelah berseru kepada Tuhan, setelah berdoa kepada Tuhan, tentu jawaban Tuhan sangat melegakan. Jawaban Tuhan sangat melegakan hati bagi umatnya. Tentu setiap orang memiliki rasa takut apabila melihat dan merasa situasi yang menakutkan. Tentu hal itu sangatlah wajar, sangatlah manusiawi. Karena kedagingan masih menempel di dalam tubuh manusia. Tetapi keberanian di tengah-tengah situasi yang menakutkan, tentu ini suatu tindakan yang unik, tindakan yang langka, tindakan yang berani, tindakan yang terpuji, atau boleh dikatakan tindakan aneh, keberanian di tengah-tengah ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat awal tahun 2020 virus corona mulai mewabah di Indonesia, hampir semua masyarakat was-was ketakutan. Tapi ada sekelompok masyarakat yang berani melawan ketakutan, yaitu para dokter, tenaga medis, sukarelawan, dan masih banyak lagi yang justru berani terjun
di tengah-tengah pasien yang mengalami penyakit corona. Resikonya tentu tidak ringan. Banyak dari mereka telah meninggal dunia karena terjangkit wabah virus corona. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengenal Allah, mengenal firman-Nya di dalam Yesus Kristus, maka rasa ketakutan dan keraguan menjadi hilang. Rasa was-was, rasa ketakutan akan menjadi sirna. Tuhan Yesus berfirman di dalam Lukas 12 ayat 22, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan di dalam Yesaya 46 ayat 4 dikatakan, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong engkau. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Oh, sungguh indah janji Allah ini Bapak di surga, yang menjanjikan kepastian kepada kita semua, kepada umatnya. Oleh karena itu, mengapa takut? Kalau kita melihat burung-burung di awang-awang, mereka bersiul dengan indahnya, sehingga setiap orang yang mendengarkan siulan burung itu tentu merasakan nikmatnya. Kita tidak tahu apakah burung itu sedih, apakah burung itu bersukacita, kita tidak tahu. Tetapi siulan mereka sungguh enak dan indah didengar manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah mengasihi kita sepanjang hidup. Apa respon kita? Jawabannya cuma satu, yaitu bersyukur. Bersyukur artinya berterima kasih. Salah satu wujud syukur adalah menerima segala apapun yang diberikan Tuhan, baik itu enak maupun tidak enak. Apabila diberi enak, senantiasa kita memiliki tanggung jawab, memiliki tugas yang harus diemban, yaitu menerapkan hidup berbagi sesama. Diberi tidak enak, maka kita tidak merasa takut menghadapinya. Karena Allah menggendong kita. Allah menyelamatkan kita sepanjang hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam Markus 12 ayat 43 sampai 44, kita melihat sikap keberanian dari si janda miskin. Tuhan Yesus menunjuk janda miskin sebagai contoh sikap dan hati mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Yesus tentu di sini ia memandang ke arah para murid yang ada di situ. Lihatlah, contohlah teladan hati, sikap
dan perbuatan si janda miskin ini dalam mempersembahkan. Bahkan Yesus berkata, persembahan janda miskin ini lebih banyak dari yang lainnya. Karena ia memberi dari kekurangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, si janda miskin tidak peduli. Setelah ia mempersembahkan, ia bisa makan atau tidak. Tapi ia memiliki hati yang teguh, iman kepercayaan yang kuat bahwa Allah sayang kepadanya. Bahwa Allah menggendong dia. Sehingga Allah mencukupi kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini pandangan Yesus juga mengarah pada kita semua. Sambil berkata, lihatlah sikap dan keberanian si janda miskin itu. Tirulah cara mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Janda miskin memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Hal ini mengingatkan kepada kita, kalau kita diberi kelimpahan, maka kita jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Persembahkanlah yang pantas, yang terbaik kepada Tuhan. Sesuai dengan kelimpahan yang kita terima dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, uang 2 peser 1 duit yang dipersembahkan janda miskin itu, tentu uang itu tidak ada artinya bagi orang kaya. Tapi bagi orang miskin sangatlah berarti. Bahkan uang yang dimiliki seharusnya untuk hidup dia. Tapi justru dipersembahkan kepada Tuhan. Hal ini tentu didasari iman yang kuat kepada Tuhan. Ada kuasa Roh Kudus yang mendorong keberanian janda miskin memberikan semua miliknya untuk dipersembahkan. Si janda miskin ini tidak mau berpangku tangan, tapi ia berperan serta dalam persembahan. Bahkan persembahannya dinilai oleh Tuhan Yesus lebih besar daripada yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tanggal 7 Maret tahun 2021, hari Minggu yang akan datang, gereja mengadakan kebaktian unduh-unduh atau kebaktian persembahan reguler yang pertama tahun 2021. Tentu mengundang Bapak Ibu semua hadir melalui daring. Harapannya tidak ada seorang pun yang tidak berperan. Semua berperan mempersembahkan dengan rela hati. Sukacita tidak ada paksaan. Ingat, uang 100 juta itu asal mulanya dari 1 rupiah. Gedung yang megah itu dibangun awalnya dari 1 bata yang tersusun dengan rapi sehingga terwujud gedung yang megah. Mari kita terapkan semangat yang dimiliki si janda miskin dalam mempersembahkan kepada Tuhan
Karena dengan bersyukur kita wujudkan dalam persembahan. Inilah sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah dalam Yesus Kristus yang lebih dahulu mengasihi kita, menyelamatkan kita dari dosa. Sehingga kita boleh disebut anak-anak Allah. Tentu sebutan ini bukan hanya sekedar etalase saja, tapi harus diwujudkan dalam bentuk keberanian di tengah situasi yang menakutkan saat ini, yaitu pandemi virus corona ini. Walaupun dalam situasi serba tidak enak, tidak menyenangkan saat ini karena pandemi virus corona, namun kita tetap diberi kesempatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Mempersembahkan dengan rela hati, dengan sukacita yang terbaik kepadanya. Ingat, doa adalah nafas orang Kristen. Persembahan adalah simbol ketaatan kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Selamat menyongsong hadir dalam kebaktian unduh-unduh hari Minggu tanggal 7 Maret yang akan datang. Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita endapkan sejenak firman Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Terima kasih ya Bapa di dalam Yesus Kristus atas firman-Mu malam ini. Kiranya Roh Kudus yang mendorong dan memampukan kami semua untuk tetap berani dalam segala situasi, berseru kepadamu dan bersyukur yang diwujudkan dalam persembahan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam persembahan yang mana akan didasari dari bacaan 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari Bapak Ibu, sambil kita mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, kita iringi dengan lagu pujian NKB 133 ayat 1. Syukur padamu ya Allah. Kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sana dan teman.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan informasi pendaratan secara teknis unduh-unduh yang akan disampaikan oleh panitia. Waktu kami serahkan. Selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan, salam Patunggilan. Pada kesempatan malam hari ini, saya bersama Bapak Chandra akan menerangkan atau mendaratkan perihal pelaksanaan Hari Raya Unduh-Unduh di gereja kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, unduh-unduh bagi jemaat GKJ Wismamulyo adalah hal yang sudah rutin dilaksanakan dan itu semua tidak asing bagi kita, yaitu sebagai hari raya persembahan, sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat yang sudah kita terima. Bersama-sama dengan saya Bapak Chandra selaku panitia, di mana kali ini panitianya dari blok 2, blok 3, dan blok 8. Pak Chandra, sebagai panitia penyelenggara, apakah atau Bapak bisa menerangkan untuk apa unduh-unduh kali ini dilaksanakan di gereja kita? Bagaimana Pak Chandra? Pak Adi, salam Patunggilan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, unduh-unduh reguler yang pertama ini akan kita laksanakan besok Minggu tanggal 7 Maret. 7 berarti minggu depan ya? Leres Pak Adi. Nah, ini bertujuan untuk menghimpun persembahan warga jemaat. Persembahan itu salah satunya bisa menggunakan amplop unduh-unduh yang sudah dibagikan oleh pengurus blok ke warga. Jadi sudah diedarkan ke seluruh warga. Sudah, Pak Adi, sudah diedarkan semua. Dan itu diberikan kepada baik untuk anak-anak sampai dengan adiwiswa. Dalam artian, dengan tujuan supaya dalam hal penting itu semuanya bisa merasakan hari raya persembahan ini. Itu dibagikan per jiwa atau per kakak Pak? Per jiwa Pak Adi. Itu dibagikan per jiwa supaya mereka lebih dapat merasakan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan mereka setiap hari, Pak Adi. Oh gitu, jadi salah satu untuk menghimpun persembahan itu sudah diedarkan amplop yang nanti akan dihimpun di ketua blok, nanti ketua blok akan meneruskan ke gereja. Ya, betul. Apakah ada cara lain Pak Chandra untuk menghimpun persembahan ini khususnya melalui unduh-unduh kita kali ini? Ya, ada 4 teknis, Pak Adi. Oh gitu, nggih. Ya, yang pertama itu seperti yang sudah kita bicarakan yang pertama tadi itu berupa amplop unduh-unduh. Kemudian yang kedua itu dengan cara panitia meminta kepada masing-masing blok untuk bisa memberikan natura sebesar 150.000. Itu nanti kemudian natura itu dilelang dan bisa diaturkan ke kita, dilelang bersama-sama. Kemudian kita juga tidak menutup kemungkinan menerima persembahan atau natura dari warga berupa apapun dan sebesar apapun itu sebagai ucapan syukur jemaat. Kemudian bisa dikumpulkan kepada kami panitia itu hari Sabtu. Itu kita sudah menerima Pak Adi, jam 6 atau jam 18, itu yang berupa buah, bukan masakan, supaya bisa awet. Karena nanti kan dilelangnya hari Minggu, itu. Kemudian hari Minggunya, kita juga menerima natura, atau persembahan natura, itu kita mulai jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Supaya semangat itu kita bisa prepare dan kita juga bisa menyiapkan semuanya dan nantinya ini
lelang pertama akan kita berikan kepada Bapak Pendeta Galuh kita, Pak Adi. Oh gitu. Ye. Jadi untuk tiap-tiap blok itu diminta untuk bisa mempersembahkan satu natura ya Pak ya? Ye, leres Pak yang Adi. seharga 150.000 itu. Betul. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Chandra bahwa masing-masing blok bisa mempersembahkan minimal satu natura seharga 150 untuk bisa dipersembahkan dalam rangka Hari Raya Unduh-Unduh. Nah, Demikian tapi juga enggak menutup kemungkinan jemaat yang memiliki kerinduan bisa memberikan pribadi ya? Bukan Iya, atas nama pribadi blok. juga bisa Pak Adi. Oh iya. Ya, itu Pak Adi. Ya, jadi tadi disampaikan bahwa natura pertama nanti yang melelang Pak Galuh. Betul, Bapak Pendeta kita. Ya, ini sebagai penghormatan kepada Pak Galuh melelang natura yang pertama. Semoga harganya nanti bisa luar biasa. Betul Pak Adi. Karena berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah kita terima. Selanjutnya untuk persembahan unduh-unduh teknis selanjutnya bagaimana Pak Chandra? Ya. Apakah ada untuk teknis pelaksanaannya bagaimana? Ya, ini teknis yang ketiga, kita akan melakukan secara virtual melalui YouTube virtual, Pak Adi. iya. Jadi semuanya bisa mengikuti acara lelang itu. Tetapi tentunya bagi Bapak Ibu jemaat yang memiliki kerinduan untuk bisa membeli dengan lelang itu, bisa memberikan nomor WA-nya ke panitia atau ke ketua blok supaya kita dapat buatkan WA group. Nah, selain di YouTube, Bapak Ibu semuanya juga bisa mengikuti lewat WA group. Itu Pak Adi, supaya tidak bisa kelewatan. Dan ketika yang menangkan lelang itu tentunya dengan harga yang tertinggi. Nah, untuk pembayarannya bisa pada saat mengambil natura yang telah dimenangkan, menang lelang itu, atau bisa mundur 1 bulan, atau bisa ditransfer di Bank BRI, nomor rekeningnya 31 49 01 009 31 65 32 atas nama GKJW Pasamuan Simo Mulyo. Nah, bagi yang tidak bisa mengambil natura yang sudah dimenangkan karena suatu hal, dimohon secepatnya bisa menghubungi kami sebagai panitia. Seperti itu Pak Adi. Oh gitu ya. Jadi sudah dipersiapkan oleh panitia untuk teknis pelaksanaannya. Di samping menggunakan YouTube, nanti juga ada WA Group. Betul. Yang akan sebagai sarana untuk lelang Ya, betul Pak Adi. di dalam Hari Raya Unduh-Unduh. Ya, walaupun sudah ada ibadah ragawi, tapi tetap kita juga supaya mungkin yang di rumah yang usianya 60 ke atas bisa mengikuti ibadah lelang kita. Ya. Itu. Jadi tadi disampaikan bahwa natura bisa segera diambil ke gereja. Namun demikian, jika tidak sempat mengambil ke gereja, bukan berarti natura itu disampaikan atau untuk panitia. Apakah begitu Pak Chandra? Bagaimana itu? Tentunya juga tidak untuk panitia Pak Adi. Kan kita masih ada tenggang waktu. Jadi tidak perlu khawatir, tidak usah takut hilang, karena semua itu bisa direkondisikan. Jadi Bapak Ibu semuanya yang memenangkan kemudian belum bisa mengambil, tidak usah khawatir, kami siap membantu. Begitu Pak Adi. Mungkin bisa diantar ke rumah ya Pak? Iya, baik. Oke. Siap. Selanjutnya teknis persembahan yang keempat atau yang terakhir. Apa yang direncanakan atau sudah disiapkan oleh panitia Pak Chandra? Ya, sudah kami siapkan Pak Adi, sehingga panitia ini mengadakan basar. Oh, basar. Ya, basarnya ini mulai tanggal 25, 28, dan 4 Maret. Dan itu sudah kita share ke blog-blog melalui ketua blognya, menu-menunya apa saja, dan bisa dipesan melalui WA-nya Bu Sriyani atau ke ketua blognya, dan kemudian bisa disampaikan ke kita atau langsung ke Bu Sriyani dengan nomor WA 0821 4
4114 6218. Nah, basar ini ditujukan mungkin ada yang tidak bisa ikut lelang besar. Mungkin belum ada waktu. Dengan demikian, dengan adanya basar ini, Bapak Ibu juga sudah bisa mengikuti Hari Raya Unduh-Unduh ini dengan memesan makanan atau masakan yang ada di basar tersebut. Sehingga bisa membantu dalam lelang basar itu, Pak. Nah, tentunya kita juga tahu bahwa basar ini tinggal sekali, Pak Adi. Tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 saja, dan tanggal 7 bisa diambil di gereja. Itu Pak Adi yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Mantap sekali yang sudah disiapkan oleh panitia. Semoga usaha dari panitia penyelenggara ini bisa diikuti oleh seluruh warga jemaat Simomulyo dengan sukacita, dengan talenta yang dimiliki, itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaan terakhir, Pak Chandra. Iya, Pak Adi. Kita akan menyelenggarakan Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh reguler yang pertama. Kalau boleh tahu, hasil dari unduh-unduh ini digunakan untuk apa sih, Pak Chandra? Iya, Pak Adi. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang terkasih. Kami memang memohon sengkuyungan panjenengan semua melalui unduh-unduh ini. Tentunya Bapak Ibu sekalian sudah tahu, sudah mengerti dari pendaratan PKT tahun 2021 itu kan begitu sangat besar, Pak Adi. Belum lagi kita ada tunggaan-tunggaan tahun 2020 di MA. Nah, panitia pelaksana unduh-unduh ini berharap bahwa warga jemaat bisa membantu. Bukan saja membantu, tapi juga dengan sukacita dari Hari Raya Unduh-Unduh ini bisa memberikan persembahan supaya dapat mengurangi tanggungan kita untuk dana persekutuan Majelis Agung di tahun 2020 yang dulu itu, Pak Adi. Kemudian panitia ini yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus kita itu memberkati Bapak Ibu sekalian, memberkati kita sekalian, supaya kita bisa memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, demikian Pak Adi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian tadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, informasi pendaratan unduh-unduh. Satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa di dalam teknis pelaksanaan unduh-unduh, mungkin saat transaksi panjenengan tidak sempat membawa uang cash, panitia masih bisa menerima bayar tunda. Betul Pak Adi, tapi tenggang waktunya 1 bulan Pak Adi, seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Oh begitu ya? Tenggang waktunya 1 bulan. Ya, bayar nanti tunda, tapi bisa. Nanti panitia akan mengingatkan Betul. kepada panjenengan yang mungkin tidak sempat bawa uang cash, bisa bayar tunda selama 1 bulan. Gitu. Demikian Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, informasi pendaratan unduh-unduh pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disiapkan panitia ini dapat bisa berjalan dengan lancar, itu semua atas pertolongan Tuhan. Amin. Demikian Amin. Pak Chandra, terima kasih atas terima kasih Pak Adi informasinya. Terima kasih. Supaya unduh-unduh kita kali ini dapat berjalan dengan sukses. Demikian Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Malam ini ya Bapa, kami berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya di Jemaat Simomulyo. Bapak Pendeta beserta keluarga, Bapak Ibu Majelis beserta keluarga, Bapak Ibu pengurus blok 1 sampai dengan 9 beserta keluarga, seluruh komisi beserta keluarga mereka masing-masing, perangkat gereja. Bapa, kiranya Engkau memberkati
di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, baik itu di keluarga masing-masing maupun di dalam gereja. Supaya senantiasa pelayanan yang dilakukan, senantiasa semua itu akan menghasilkan buah-buah yang terbaik untuk bekerja di ladang Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Simomulyo dari blok 1 sampai dengan blok 9. Bapa, kiranya Engkau hadir tengah-tengah mereka, cukupi kebutuhan mereka baik jasmani, rohani mereka. Supaya di tengah-tengah situasi pandemi ini, seluruh warga di jemaat Simomulyo ini senantiasa berseru kepadamu dan bersyukur kepadamu. Itulah yang menjadi indah persekutuan kami dengan Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, baik itu terkena penyakit virus corona maupun yang lainnya. Bapa, kiranya Engkau hadir tengah-tengah mereka. Engkau berkati obat perawatan yang mereka terima, supaya mendatangkan kesembuhan dan kekuatan bagi mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk pergumulan hidup yang dialami oleh jemaat-Mu, warga blok 1 sampai dengan blok 9. Tentu di tengah-tengah situasi yang tidak enak ini, Bapa, kiranya Engkau menuntun, mengiringi, dan menggendong selalu seluruh jemaat-Mu ini. Sehingga pergumulan yang mereka rasakan, seberat apapun, akan ringan. Karena Engkau berjanji bahwa Engkau menggendong kami semua, Engkau menyelamatkan kami semua. Engkau Allah yang tidak tega, Engkau Allah yang maha mulia, yang maha baik. Untuk itu ya Bapa, apapun yang diterima pergumulan oleh adanya warga kami yang mengalaminya, tentu akan tetap berseru kepadamu dan mengucap syukur. Karena Engkau yang senantiasa menyelesaikannya. Sehingga semua akan indah, akan lega, sesuai dengan janji Tuhan pada kami semua. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Khususnya mulai dari Bapak Presiden sampai pejabat yang terendah di lingkungan RW dan RT. Kiranya Engkau memberkati semua kebijaksanaan, supaya apa yang diwujudkan benar-benar untuk kepentingan kemanusiaan, untuk kepentingan kesejahteraan bagi masyarakat kami Indonesia. Teristimewa penyebaran vaksinasi COVID-19 ini ya Bapak, kiranya Engkau memberkati supaya senantiasa benar-benar bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Dan tentu harapannya adalah masyarakat Indonesia dengan menerima vaksinasi ini akan semakin sehat. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Bapa di surga, kami mohon Engkau berkati supaya persembahan ini bisa bermanfaat bagi pelayanan untuk di ladang Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, teristimewa persiapkanlah kami masing-masing
menata hati, menyiapkan persembahan kami di dalam menyongsong hari Minggu yang akan datang. Hari unduh-unduh. Untuk itu Bapa, mampukan kami semua. Supaya kami mampu mempersembahkan yang terbaik, yang terindah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Selanjutnya Bapa, kami akan undur dari persekutuan ibadah malam ini. Bapa, kami juga tetap menyerahkan hidup kami semua ke tangan kuasa-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang penuh kekuatan, senantiasa memegang jiwa raga kami, anak-anak-Mu ini. Sehingga hidup kami semua tetap senantiasa ada di dalam firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam kami bersekutu malam ini, memuji memuliakan nama-Mu, apabila terselip pikiran, kata-kata dan perbuatan kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu, Bapa, kami mohon ampun kepada-Mu. Doa kami yang jauh sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita undur diri, marilah kita muji muliakan nama Tuhan dengan lagu pujian dari PKJ nomor 302, ayat pertama saja. Jangan khawatir, janganlah takut. Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut. Di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut. Tuhan jaminanmu. Bapak Ibu, mari kami ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan mohon berkat Tuhan. Dan ingatlah bahwa sebagaimana pesan, walaupun dalam kesesakan hidup karena pandemi COVID-19 ini, namun janganlah takut. Berserulah dan bersyukurlah kepadanya, karena jawabannya sungguh melegakan kita semua.
Mari Bapak Ibu, kita mohon berkat. Allah sumber kehidupan, Yesus Kristus sumber keselamatan, Roh Kudus sumber pertolongan dan kekuatan, kiranya menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali dan selamat malam sampai bertemu bersekutu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.